Kami dituduh jadi otak di balik demo 11 April. Rocky mengatakan mahasiswa bergerak dengan kesadaran sendiri. Sebagai otak dari mahasiswa, saya kira mahasiswa mereka semua punya otak gitu, jadi nggak perlu ada otak di balik otak gitu ya. Ya, itu pentingnya kita pahami bahwa mahasiswa itu adalah kumpulan otak, bukan kumpulan dengkul. Jadi kita paham bahwa kalau ada mahasiswa yang terbujuk oleh kekuasaan, maka dia artinya nggak punya otak. Kan nggak mungkin otak mahasiswa itu dikuasai oleh kekuasaan. Belum sampai ke sana, sebenarnya mudah-mudahan tidak. Tapi mestinya kesadaran teman-teman, baik mahasiswa, teman-teman guru, termasuk adik-adik STM, harus memiliki sikap yang antisipatif. Kan kalau kita bicara yang di Cokro TV apa di 2045 TV lah, itu sama-sama grup mereka di Siregar CS. Saya baca judulnya, mahasiswa yang sekarang tuh bodoh katanya. Mau-maunya dibohong-bohongi oleh orang-orang yang digerakkan dengan uang. Dia lupa gitu, padahal saya nggak tahu tuh Denny Siregar CS pernah jadi mahasiswa atau enggak ya. Tapi yang jelas gerakan hari ini tuh bukan gerakan yang tiba-tiba atau gerakan yang ngikut-ngikut emak-emak, jelas tidak. Mahasiswa ini sudah rangkaian, kalau Anda cermati beritanya itu ada di kegiatan di 6 bulan yang lalu, di tahun yang lalu, tahun sebelumnya. Ini sebuah rangkaian yang tersistematis. Justru gerakan mahasiswa lah saya kira yang paling sistematis dibandingkan yang non mahasiswa. Selalu kita tahu bahwa daya tahan bangsa ini ada pada kalangan muda mahasiswa. Mulai dari Sumpah Pemuda, para mahasiswa yang ada di Belanda bikin perhimpunan Indonesia lalu ekspor pamflet-pamflet dalam bentuk walaupun kadang-kala 3 bulan baru nyampe karena mesti pakai kapal laut. Tapi inspirasi itu selalu datang dari sejarah, dan nggak ada misalnya mahasiswa yang nggak ngerti bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah perjuangan anak muda, kan itu intinya tuh. Jadi kalau Pak Wiranto ngumpulin mahasiswa itu ya bisa kita tahu lah apa reputasi Pak Wiranto dari zaman awal itu, yang dianggap sebagai orang yang selalu paham cara untuk bukan memecah belah sebetulnya, membuat counter issue. Itu kan Pak Wiranto punya keahlian gitu. Termasuk dulu tiba-tiba ada PAM Swakarsa berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa bingung dari mana tiba-tiba. Orang mulai teliti. Jadi reputasi Pak Wiranto 98 ini ya, waktu 98. 98. Ya. Dicatat oleh sejarah. Dan Pak Wiranto berhak untuk lakukan itu karena dia adalah aparat presiden. Yang agak mengejutkan adalah akhirnya Wiranto turun tangan. Kan selama ini yang ngoceh-ngoceh kan ya, bahkan udah sampai ke Pak Muldoko nggak berhasil juga tuh membujuk mahasiswa. Akhirnya Wiranto. Nah kalau Wiranto turun tangan itu artinya ada kecemasan luar biasa tuh. Dipanggil lagi ya, jagoannya akhirnya datang gitu. Kami dituduh jadi otak di balik demo 11 April. Rocky mengatakan mahasiswa bergerak dengan kesadaran sendiri. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami kembali dicurigai sebagai otak yang menggerak demo mahasiswa pada Senin, 11 April 2022 mendatang di Istana Negara. Pasalnya, demo yang dilakukan oleh BEM-SI pada 11 April 2022 di Istana Negara bermuatan politis untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa saat ini. Merespon cuitan tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan dalam kanal YouTube-nya jika mahasiswa tidak memerlukan otak, sebab mahasiswa sendiri adalah kumpulan otak, bukan dengkul. Kan gak mungkin otak mahasiswa itu dikuasai kekuasaan, katanya dikutip Hoax.id dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada 10 April 2022. Rocky menambahkan kalau saya tahan bangsa ini ada pada kalangan muda, terutama mahasiswa. Mulai dari Sumpah Pemuda dan para mahasiswa yang ada di Belanda, yang membuat Perhimpunan Indonesia, sejarah bangsa ini adalah sejarah perjuangan anak muda, ujarnya. Rocky berpendapat jika mahasiswa bergerak dengan kesadarannya sendiri dan tuntutan yang dilayangkan pun masuk akal. Adapun Rocky berpendapat jika tuduhan kepada kami hanyalah buatan belaka, akibat intelijen istana tidak mampu bertugas dengan baik, sehingga dengan gampang mencari kambing hitam. Intelijen istana tidak punya kapasitas untuk menguji kemampuannya, lalu dengan gampang nuduh aja tugasnya. Menanggapi tuduhan pemerintah kepada 3 aktor kami di balik demo mahasiswa, Rocky berpikir kalau mahasiswa tentu saja punya otak, kesadaran untuk bergerak, jadi mereka tidak memerlukan otak-otak lain lagi, jelasnya.
Tidak hanya itu, Rocky menganggap bahwa gerakan mahasiswa pada 11 April 2022 berawal dari krisis ekonomi, kenaikan harga-harga, dan krisis moral, tindakan yang diambil oleh DPR yang tidak masuk akal. Kami dituduh jadi otak di balik demo 11 April, Rocky mengatakan mahasiswa bergerak dengan kesadaran sendiri. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami kembali dicurigai sebagai otak yang menggerak demo mahasiswa pada Senin, 11 April 2022 mendatang di Istana Negara. Pasalnya, demo yang dilakukan oleh BEM-SI pada 11 April 2022 di Istana Negara bermuatan politis untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa saat ini. Merespon cuitan tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan dalam kanal YouTube-nya jika mahasiswa tidak memerlukan otak, sebab mahasiswa sendiri adalah kumpulan otak, bukan dengkul. Kan gak mungkin otak mahasiswa itu dikuasai kekuasaan, katanya dikutip Hoax.id dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada 10 April 2022. Rocky menambahkan kalau saya tahan bangsa ini ada pada kalangan muda, terutama mahasiswa. Mulai dari Sumpah Pemuda dan para mahasiswa yang ada di Belanda yang membuat Perhimpunan Indonesia, sejarah bangsa ini adalah sejarah perjuangan anak muda, ujarnya. Rocky berpendapat jika mahasiswa bergerak dengan kesadarannya sendiri dan tuntutan yang dilayangkan pun masuk akal. Adapun Rocky berpendapat jika tuduhan kepada kami hanyalah buatan belaka, akibat intelijen istana tidak mampu bertugas dengan baik, sehingga dengan gampang mencari kambing hitam. Intelijen istana tidak punya kapasitas untuk menguji kemampuannya, lalu dengan gampang nuduh aja itu tugasnya. Menanggapi tuduhan pemerintah kepada 3 aktor kami di balik demo mahasiswa, Rocky berpikir kalau mahasiswa tentu saja punya otak, kesadaran untuk bergerak, jadi mereka tidak memerlukan otak-otak lain lagi, jelasnya. Tidak hanya itu, Rocky menganggap bahwa gerakan mahasiswa pada 11 April 2022 berawal dari krisis ekonomi, kenaikan harga-harga, dan krisis moral, tindakan yang diambil oleh DPR yang tidak masuk akal. Kami dituduh jadi otak di balik demo 11 April, Rocky mengatakan mahasiswa bergerak dengan kesadaran sendiri. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami kembali dicurigai sebagai otak yang menggerak demo mahasiswa pada Senin, 11 April 2022 mendatang di Istana Negara. Pasalnya, demo yang dilakukan oleh BEM-SI pada 11 April 2022 di Istana Negara bermuatan politis untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa saat ini. Merespon cuitan tersebut, pengamat politik Rocky Gerung mengatakan dalam kanal YouTube-nya jika mahasiswa tidak memerlukan otak, sebab mahasiswa sendiri adalah kumpulan otak, bukan dengkul. Kan gak mungkin otak mahasiswa itu dikuasai kekuasaan, katanya dikutip Hoax.id dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official pada 10 April 2022. Rocky menambahkan kalau saya tahan bangsa ini ada pada kalangan muda, terutama mahasiswa. Sebagai otak dari mahasiswa, saya kira mahasiswa mereka semua punya otak gitu, jadi nggak perlu ada otak di balik otak gitu ya. Ya, itu pentingnya kita pahami bahwa mahasiswa itu adalah kumpulan otak, bukan kumpulan dengkul. Jadi kita paham bahwa kalau ada mahasiswa yang terbujuk oleh kekuasaan, maka dia artinya nggak punya otak. Kan nggak mungkin otak mahasiswa itu dikuasai oleh kekuasaan. Belum sampai ke sana, sebenarnya mudah-mudahan tidak. Tapi mestinya kesadaran teman-teman, baik mahasiswa, teman-teman buruh, termasuk adik-adik STM, harus memiliki sikap yang antisipatif. Kan kalau kita bicara yang di Cokro TV apa di 2045 TV lah, itu sama-sama grup mereka dari Siregar CS. Saya baca judulnya, mahasiswa yang sekarang itu bodoh kan. Mau-maunya dibohong-bohongi oleh orang-orang yang digerakkan dengan uang. Dia lupa gitu, padahal saya nggak tahu tuh Denny Siregar CS pernah jadi mahasiswa atau enggak ya. Tapi yang jelas gerakan hari ini tuh bukan gerakan yang tiba-tiba atau gerakan yang ngikut-ngikut emak-emak, jelas tidak. Mahasiswa itu sudah rangkaian, kalau Anda cermati beritanya itu ada di kegiatan di
6 bulan yang lalu, di tahun yang lalu, tahun sebelumnya. Ini sebuah rangkaian yang tersistematis. Justru gerakan mahasiswa lah saya kira yang paling sistematis dibandingkan yang non mahasiswa. Selalu kita tahu bahwa daya tahan bangsa ini ada pada kalangan muda mahasiswa. Mulai dari Sumpah Pemuda, para mahasiswa yang ada di Belanda bikin perhimpunan Indonesia lalu ekspor pamflet-pamflet dalam bentuk walaupun kadang-kala 3 bulan baru nyampe karena mesti pakai kapal laut. Tapi inspirasi itu selalu datang dari sejarah dan nggak ada misalnya mahasiswa yang nggak ngerti bahwa sejarah bangsa ini adalah sejarah perjuangan anak muda, kan itu intinya tuh. Jadi kalau Pak Wiranto ngumpulin mahasiswa itu ya bisa kita tahu lah apa reputasi Pak Wiranto dari zaman awal itu yang dianggap sebagai orang yang selalu paham cara untuk bukan memecah belah sebetulnya, membuat counter issue. Itu kan Pak Wiranto punya keahlian itu. Termasuk dulu tiba-tiba ada PAM Swakarsa berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa bingung dari mana orang mulai teliti. Jadi reputasi Pak Wiranto 98 ini ya, waktu 98. Ya. Dicatat oleh sejarah. Dan Pak Wiranto berhak untuk lakukan itu karena dia adalah aparat presiden. Yang agak mengejutkan adalah akhirnya Wiranto turun tangan. Kan selama ini yang ngoceh-ngoceh kan ya, bahkan udah sampai ke Pak Muldoko nggak berhasil juga tuh membujuk mahasiswa. Akhirnya Wiranto. Nah kalau Wiranto turun tangan itu artinya ada kecemasan luar biasa tuh. Dipanggil lagi ya, jagoannya akhirnya datang itu.